Kamu tak perlu membalas seseorang yang menyia-nyiakanmu. Waktu akan melakukannya lebih kejam ketika mereka melihatmu berkembang tanpa mereka. Bayangkan ini, seseorang pernah hadir dalam hidupmu, lalu pergi, tanpa penjelasan, tanpa permisi, dan kamu tertinggal di antara pertanyaan yang tak dijawab. Tapi, dalam diamnya semesta, stoikisme membisikkan sesuatu yang mengendalikan reaksimu, mengendalikan hidupmu. Dan disitulah letak kekuatan sejati. Bukan dengan membalas, bukan dengan mencoba tampil sempurna untuk dilihat, tapi dengan berubah, secara sunyi namun nyata. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoik Muda. Hari ini saya ingin mengajak Anda merenung. Bukan untuk menyesali masa lalu, tapi untuk menyadari bahwa kehilangan Anda bukan sekadar akhir hubungan. Itu adalah awal dari kesadaran mereka. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak Anda melakukan satu langkah sederhana. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih untuk dukungan Anda. Pertama, menang tanpa bertarung. Pernah nggak kamu ingin membuktikan sesuatu? Setelah disakiti, setelah diremehkan, ingin dia tahu betapa berharganya kamu. Tapi, stoikisme mengingatkan, semakin kamu mencoba membuktikan diri kepada orang yang tak melihat nilaimu, semakin kamu kehilangan nilai itu sendiri. Ketika kamu berhenti ikut dalam permainan mereka, diam, menjauh, dan mulai fokus, kamu langsung jadi pemenang. Bukan di mata mereka, tapi di panggungmu sendiri. Ingat, singa tidak berdebat dengan serigala. Ia berjalan dengan tenang dan tetap jadi raja. Dan kedua, jadikan diri sebuah pilar. Pilar itu berdiri, tegak, tak butuh dukungan dari siapapun. Sekarang bayangkan, kamu jadi pilar itu. Bukan karena kamu ingin terlihat kuat, tapi karena kamu memang kuat. Bangun rutinitas, olahraga, baca buku, kerja dengan tekun. Bukan demi membuktikan ke mereka, tapi demi menghargai dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai bersinar, kamu akan sadar satu hal. Yang dulu menyepelekanmu, kini bahkan tak punya akses untuk bicara denganmu. Itulah energi ketidaktergantungan. Ketiga, latih keheningan. Keheningan itu seperti air dalam. Tenang di permukaan, tapi menyimpan kekuatan. Pernahkah kamu merasa ingin melampiaskan semuanya? Kirim chat panjang, buat story sindiran, menceritakan ke teman-teman. Itu impulsif. Itu reaktif. Stoikisme melatih kamu untuk respon, bukan reaksi. Saat kamu menahan diri, kamu membiarkan keheninganmu yang berbicara. Dan percayalah, diam kamu jauh lebih keras daripada semua kata-kata yang bisa kamu ucapkan. Biarkan mereka penasaran. Biarkan mereka bertanya-tanya. Keheninganmu akan membungkam lebih banyak dari apapun yang bisa kamu katakan. Keempat, ubah luka. Jadi bahan bakar. Tidak semua luka terlihat. Ada yang kamu bawa setiap hari sambil tetap tersenyum. Tapi, stoikisme percaya, apa yang menyakitimu bisa menguatkanmu jika kamu membiarkannya. Alih-alih bertanya, kenapa aku? Mulailah bertanya, apa yang bisa aku bangun dari ini? Bangun sesuatu yang tak bisa dirusak oleh penolakan siapapun. Kebugaranmu, bisnis kecilmu, relasi baru, karya-karya kecil yang kamu bentuk dengan rasa sakit sebagai pijakan. Saat kamu gunakan luka itu sebagai fondasi, mereka akan menyesal bukan karena kamu menyindir, tapi karena kamu membuktikan kamu tidak butuh mereka untuk jadi luar biasa. Kelima, berjalan, tapi jangan menoleh. Seringkali kita menoleh ke belakang. Cek story mereka, cari tahu kabarnya, bertanya-tanya apakah mereka rindu. Tapi kamu tahu apa yang lebih kuat, tidak menoleh sama sekali. Bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu tahu, kamu pantas untuk lebih. Biarkan mereka melihatmu dari kejauhan, bahwa kamu tetap berjalan, bahkan berlari, dan mereka tak lagi bisa menyusul. Itulah momen ketika penyesalan datang diam-diam, ketika kamu sudah terlalu jauh, dan mereka akhirnya sadar, yang mereka buang ternyata tak tergantikan. Balas dendam terbaik bukanlah penghinaan, bukan pamer kekayaan atau pasangan baru. Balas dendam terbaik adalah transformasi, perubahan yang kamu lakukan, bukan untuk mereka, tapi untukmu. Biarkan waktu membalas, biarkan hidupmu menjadi pelajaran, dan biarkan mereka menyesal, tanpa kamu harus mengucapkan sepatah kata pun.
Kalau kamu sedang dalam fase ini, bagikan pengalamanmu menghadapi situasi seperti ini. Dan jika video ini membuatmu merasa lebih kuat, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi, karena di kanal ini, kita tidak hanya belajar berpikir, kita belajar menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menjadi lebih bijaksana hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.